Selamat hari Sabtu rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-16 sampai 21. Pasti di antara kita semua pernah melakukan yang namanya suatu kesalahan. Entah itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi ketika kita tahu bahwa itu sebuah kesalahan, kita harus dapat jujur untuk mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya kembali. Namun berbeda halnya ketika kita dituduh melakukan suatu kesalahan yang tidak pernah kita lakukan. Pasti tindakan yang kita ambil, kebanyakan dari kita pasti akan emosi dan langsung melakukan pembelaan diri. Namun perlu kita ketahui, emosi itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Bahkan dengan emosi bisa tercipta perselisihan baru antara kita dan orang lain. Jadi kita memerlukan solusi lain untuk dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Salah satu contohnya, kita bisa memberikan penjelasan secara baik-baik dan memberikan pemahaman yang benar kepada orang yang menuduh kita, agar orang itu mengetahui bahwa apa yang dia tuduhkan itu tidak benar kepada kita. Rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dikasihi Tuhan, solusi tadi merupakan teladan dari Rasul Paulus ketika ia melakukan pelayanan di Korintus. Ketika kita melihat latar belakang dari kitab 2 Korintus ini, kitab 2 Korintus ini merupakan gambaran dari hubungan pribadi antara Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Di mana pada saat itu ada sekelompok jemaat yang tidak suka terhadap pelayanan Paulus, di mana mereka menuduh Paulus sebagai seorang pembohong, sebagai seorang penipu, bahkan dia dituduh sebagai rasul palsu. Begitu juga yang dirasakan oleh Titus, seorang rekan kerja dari Paulus. Ia diperlakukan yang sama seperti yang Paulus alami. Kemudian, sehingga daripada itu, tujuan dari surat kedua Paulus ini kepada jemaat di Korintus untuk menjelaskan bahwa semua tuduhan yang diberikan kepadanya itu tidak benar. Sehingga Paulus perlu mengambil tindakan dari tuduhan tersebut. Namun, tindakan yang Paulus ambil bukanlah marah atau emosi, melainkan dengan memberikan penjelasan bahwa semua prasangka dan tuduhan dari jemaat itu tidak benar. Dan tujuan dari pelayanan Paulus dan Titus itu tulus untuk membangun iman jemaat. Juga Paulus tidak pernah mengambil keuntungan dari pelayanannya. Selanjutnya ketika kita melihat ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21, di situ berisi tentang kekhawatiran yang dirasakan Paulus dengan keadaan jemaat. Di mana Paulus takut dengan perselisihan di antara jemaat nanti bisa-bisa akan hancur dengan keadaan tersebut. Di situ Paulus mungkin menilai ketika jemaat terus-menerus menuduhnya, takutnya akan muncul kecemburuan di antara jemaat. Takutnya jemaat akan iri terhadap pelayanan Paulus. Di situ juga Paulus takut ketika ada jemaat yang pro dan kontra terhadap dirinya, pasti akan timbul perselisihan di antara keduanya. Jadi di samping Paulus memberikan penjelasan, Paulus juga merasa khawatir terhadap keadaan jemaat. Di mana ketika ada kekhawatiran, di situ juga ada harapan yang diberikan Paulus, yang diharapkan Paulus terhadap untuk keadaan jemaat. Di mana Paulus berharap bahwa permasalahannya dengan jemaat di Korintus dapat cepat selesai dan kembali seperti semula. Di mana Paulus juga berharap bahwa jemaat dapat bertobat dari melakukan kesalahan. Bisa dilihat dari ayatnya yang ke-21.
Jadi rekan-rekan gerakan pemuda, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menekan, seperti kita dituduh atau berada di tengah masalah, seringkali kita tidak dapat menahan emosi marah dan sulit bersikap tenang. Tetapi perenungan saat ini mengingatkan kepada kita untuk dapat bersikap tenang dalam berbagai situasi, termasuk situasi yang dapat menyudutkan. Yang kedua, dari kisah Paulus ini, kita bisa belajar supaya bicara jujur tentang berbagai hal, entah itu perasaan kita, bahkan ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bisa berbesar hati untuk mengakui kesalahan kita dan mengatakan yang sejujurnya. Juga ketika kita dihadapkan dengan situasi tuduhan yang tidak benar, kita harus dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya agar permasalahan kita dengan orang lain dapat diselesaikan dengan baik. Demikian pembacaan kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.